Polisi Hugeng Imam Santoso. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang legenda mulai terdengar ketika dia sukses memberantas cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Stan menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga tahun 1971. Reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan. Meskipun harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang sangat korup. Kejujuran dan integritas tersebutlah yang pada akhirnya membuat dia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia. Beliau memerintah selama 2 periode pemerintahan dengan dipilih jalur pemilu sejak bergulirnya era reformasi. Maka integritas SBY akan senantiasa menjaga integritas kinerja dan pengabdian untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berlaku adil dan tidak diskriminatif. 3. Akan bekerja keras demi semangat pembangunan. 4. Patuh pada konstitusi dan hukum yang berlaku. 5. Akan menghindari suap, korupsi dan asusila. 6. Tidak akan melakukan penyimpangan APBN maupun Najwa Shihab, salah satu tokoh publik yang sangat menginspirasi. Banyak sekali prestasi yang sudah ia raih, baik tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya adalah sebagai Duta Baca Indonesia yang ditunjuk oleh Perpustakaan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kecintaan Najwa Shihab terhadap Indonesia. Dan ini merupakan salah satu nilai aneka yang dimiliki oleh Najwa, yaitu nasionalisme. Dan sebagai seorang jurnalis, Najwa Shihab juga telah memberikan tontonan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Ini salah satu nilai etika komitmen mutu yang dimiliki. Nadiem Makarim adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia merupakan tokoh yang sangat menginspiratif karena inovasi yang dilakukannya sangat luar biasa. Sosok seorang seperti Nadiem Makarim ini mencerminkan nilai-nilai aneka. Salah satu contohnya yaitu komitmen mutu. Saya akan mengangkat nama tokoh yang menerapkan nilai ASN menurut saya, yaitu Muhammad Bushiro Muqaddas SH.M.Hu. Dia lahir di Yogyakarta 17 Juli 1952 dengan umur 38 tahun. Dia pernah menjabat menjadi wakil ketua KPK dan menjadi ketua KPK pada tahun 2010 dengan hobi membaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai apakah yang menjadi aneka. Nilai aneka yaitu A. Akuntabilitas, yaitu kalau menurut saya selama dia memimpin, dia memegang teguh tanggung jawabnya sebagai ketua KPK. Nah, di bagian nasionalismenya yaitu selama menjadi pemimpin, dia selalu memakai produk dalam negeri seperti batik dan menyukai makanan khas Indonesia. Nah, di etikanya, di E-nya itu sebagai menjabat wakil ketua dan ketua, beliau benar-benar menjaga etikanya sebagai ketua dan penegak anti korupsi. Nah, komitmen mutunya selagi dia menjabat dan sebagai dia menjabat ketua KPK, dia benar-benar anti korupsi dan disiplin. Nah, anti korupsi yang terakhir yaitu dia benar-benar membuktikan selama dia menjabat menjadi ketua
adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga Uno merupakan sosok yang inspiratif, di mana dia merupakan seseorang yang menginspirasi anak muda di Indonesia dalam berkarya kreatif dan inovatif dan dalam membangun negeri Indonesia, menciptakan lapangan kerja, membangun dalam aspek sumber daya manusia, menyelenggarakan good government berbasis transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Assalamualaikum. Indonesia memiliki banyak Kartini masa kini. Salah satunya adalah Sri Mulyani Indrawati. Ibu tiga anak ini adalah Menteri Keuangan Indonesia, lahir di Tanjung Karang 26 Agustus 1962. Beliau adalah salah satu sosok yang bisa menjadi panutan kita dengan segudang prestasinya baik nasional maupun di kancah internasional. Seperti pada tahun 2019 menjadi Menteri Terbaik di Dunia versi majalah keuangan The Banker. Kemudian perempuan serta orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Beliau juga menjadi sosok yang memiliki analisis yang kritis, cerdas, dan tegas. Bebas dari korupsi, berani mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, seperti saat dimintai oleh Presiden Jokowi untuk kembali ke tanah air Indonesia. Padahal ketika itu, beliau tengah menjabat sebagai COO Bank Dunia dengan gaji fantastis mencapai ratusan miliar. Hal-hal yang dapat kita petik dari beliau adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dan beberapa nilai aneka yang patut kita contoh dari beliau adalah akuntabilitas. Sri Mulyani memiliki sikap akuntabilitas dan merupakan sosok yang sangat berintegritas serta bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Memiliki jiwa nasionalisme anti korupsi dengan nilai-nilai dasar anti korupsi adalah jujur dan tidak korupsi, mandiri, bertanggung jawab, kerja keras. Sebelum akhir dari pembahasan kita, saya ingin menyampaikan semua kekecewaan harus dialirkan menjadi energi positif untuk bekerja dengan lebih keras sehingga berbagai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi bisa diraih. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sangat menginspirasi saya menjadi seorang yang nasionalisme, akuntabilitas, dan anti korupsi. Dibuktikan dengan selama beliau menjabat sebagai ketua MK, banyak kasus-kasus yang bisa beliau selesaikan seperti tentang korupsi dan rasa nasionalisme yang sangat tinggi yang diberikan dan dicontohkan oleh beliau. Beliau berkorban untuk negara dengan sebuah tenaga, cara menegakkan hukum untuk negara kita seadil-adilnya. Siapa yang tak mengenal Gubernur DKI Jakarta, daerah ibu kota negara Republik Indonesia? Ya, Haji Anies Rashid Baswedan, atau sering kita panggil dengan nama Anies. Beliau lahir di Kuningan, Jawa Barat 7 Mei tahun 1969. Beliau juga adalah cucu dari seorang pejuang kemerdekaan, Abdurrahman Baswedan. Seperti yang kita ketahui, Anies dulu pernah menjadi seorang menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Anies memiliki integritas, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu,
dan anti korupsi yang sangat baik. Itu ditandai dengan yang pertama, beliau pernah menjabat menjadi Ketua Komite Etik KPK, menjadi tim 8 KPK. Kemudian di dalam pemerintahannya dia sangat transparansi, kemudian memberikan kebijakan DP 0 untuk perumahan rakyat, kemudian berkomitmen